Markus 14 ayat 17 sampai dengan 21, demikianlah firman Tuhan. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. 18, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." 19, maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ayat 20, ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Ayat 21, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi dari kisah ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus itu makan Paskah, makan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Nah, momen ini sebenarnya dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai kesempatan untuk mengingatkan, untuk menasehati agar muridnya yang bernama Yudas Iskariot yang akan mengkhianati itu berubah dan bertobat. Tetapi secara fakta Yudas ini berubah enggak Bapak Ibu? Yudas ini tidak berubah. Jadi itu sebabnya dari kisah ini saya mau katakan, sebagai murid Tuhan Yesus, saudara dan saya, hari ini kita diingatkan supaya kita itu dikasih kesempatan hidup. Kita harus menata kehidupan kita itu yang baik. Jika ada hal yang tidak baik, kita harus berubah, kita harus bertobat. Amin. Jadi pertanyaan saya itu gini loh Bapak Ibu. Ya, Yesus tahu enggak kalau Yesus akan dikhianati? Yesus pasti tahu, betul? Jadi itu sebabnya di dalam momen Yesus makan Paskah, dia berkata kepada murid-muridnya begini, "Sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku, akan mengkhianati aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini." Tuhan ngomong begitu. "Yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Bahkan Tuhan Yesus juga menegaskan pada malam perjamuan Paskah ini diadakan, Tuhan Yesus bilang gini, "Sebenarnya tanpa diserahkan pun aku tetap melakukan kehendak Bapakku." Tuhan Yesus berkata begitu. "Tetapi celaka orang yang menyerahkan aku. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Jadi kalau kita teliti kenyataan dalam kisah tersebut, Yudas ini tidak berubah, Yudas ini tidak bertobat, Yudas ini menyia-nyiakan kesempatan. Nah, sama saya mau katakan, maaf saya tidak sedang menghakimi, hari-hari ini juga sama, ada banyak orang Kristen tidak sadar. Yudas ini gambaran orang yang tidak setia. Yudas ini gambaran anak-anak Tuhan yang mengkhianati Tuhan Yesus, menikam Tuhan Yesus dari belakang. Yudas gambaran orang bermuka ganda. Yudas gambaran orang yang salah pilih, salah keputusan, orang yang tidak menuruti firman dan pimpinan Roh Kudus. Yudas gambaran orang yang hatinya keras. Nah, hari-hari ini juga ada anak-anak Tuhan seperti itu. Ditegur tidak mau berubah, ditegur tidak mau bertobat. Jadi itu sebabnya hari ini saya berdoa, kita diingatkan, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kita introspeksi. Mungkin ada hal yang tidak baik, kita harus tanggalkan. Bahkan begini, sampai sekarang saudara saya mau katakan, masih ada orang Kristen itu berpendapat seperti ini. Ya memang Pak, tindakan pengkhianatan Yudas itu
adalah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, saya rasa konsep seperti itu keliru. Sebab apa? Jelas dari kisah ini sebenarnya momen makan Paskah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menasehati muridnya yang bernama Yudas supaya dia itu bertobat, supaya dia berubah. Jadi sebagai kesimpulan, ya, Tuhan itu tidak menakdirkan orang untuk berbuat jahat. Amin. Jadi jika Yudas ini jahat, itu adalah pilihannya, itu adalah keputusannya, bukan takdir. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jadi ketika seseorang itu jatuh, ya jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi yang paling penting kita harus berubah, kita harus bertobat. Jadi sekali lagi, apa artinya aktivitas pelayanan kita? Boleh hebat luar biasa. Mungkin kesetiaan kita dalam kehadiran di ibadah-ibadah kita itu luar biasa. Tetapi saya mau katakan, tanpa disertai perubahan, tanpa disertai pertobatan yang sungguh-sungguh, semuanya sia-sia. Saya berdoa melalui kebenaran firman ini, saudara dan saya menangkap dan kita mau belajar untuk berubah dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati.